Jinawi, Rawamangun, sama di BSD saat ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim, langsung aja aku mulai ya teman-teman. Yang pertama, cara mengetahui asuransi sudah bekerja sama atau belum. Sampai saat ini yang kita ketahui di KMLC kan asuransi yang sudah bekerja sama, Edmelika dan Magitech. Mungkin aku akan jelasin satu persatu terkait cara mengetahui asuransi sudah bekerja sama atau belum. Mungkin teman-teman sekalian banyak yang mengalami kayak misalkan ada asuransi yang udah ada logo Medikanya, tapi ternyata setelah digesek atau dikonfirmasi ternyata belum bekerja sama. Sebenarnya langkah-langkahnya sama seperti yang udah dijalanin sama admin-admin sebelumnya. Tapi aku mau remind kembali cara yang pertama itu admin cabang ataupun pusat dapat mengkonfirmasi langsung pada helpline yang tertera pada kartu asuransi pasien. Di sini aku udah lampirin salah satu contoh kartu asuransinya. Helpline itu selalu biasanya ada di belakang kartu asuransi teman-teman. Nanti sebenarnya cara paling aman itu dia telepon ke helpline-nya langsung. Bisa konfirmasi ke call center asuransinya, kira-kira kartunya sudah bekerja sama atau belum. Tapi biasanya ada beberapa asuransi yang udah ditelepon berkali-kali sulit untuk diangkat kan sama call centernya. Jadi cara lainnya, admin cabang atau pusat dapat menggesek langsung nomor kartu pasien pada edisi asuransi. Nah, nomor kartu itu biasanya ada di setelah nama, tanggal lahir, itu ada nomor kartunya. Ada yang depannya 8.800 untuk Medika sendiri. Jadi teman-teman bisa langsung gesek nomor kartu pasien yang ada di edisi asuransi Medika. Setelah itu biasanya ada bacaan eligibility kalau nggak salah ya. Nah, biasanya kalau kita udah masukin nomor kartu, di situ kan ada cek manfaat dan benefit pasien. Tapi biasanya nggak semua cek benefit dan manfaat terlampir di cek manfaat yang ada di sebelah eligibility. Jadi kalau teman-teman ragu, boleh langsung digesek aja kartunya. Nanti untuk cancel, kalian bisa langsung telepon di helpline yang tertera juga. Selanjutnya, nah, greeting confirmation. Nah, biasanya banyak juga teman-teman yang belum mau coba atau mungkin kurang paham cara greeting yang benar ke asuransi sendiri gimana. Sama di sini ada salam, selamat pagi, siang, atau malam, terus disebutin nama admin yang konfirmasi dengan saya, Bu Mesinka, dari KMNC cabang mana, terus disebutin nomor extensionnya. Jadi untuk salam, nama admin, KMNC cabang mana, nomor extension itu wajib dihubungin. Kenapa harus ada nomor extensionnya? Biasanya asuransi itu kalau ada, misalkan ada benefit yang nggak dijaminkan, atau ada cek lab yang nggak dijaminkan, dia akan hubungi kita sesuai sama nomor extension yang kita sebutin. Jadi teman-teman wajib ngucapin halo, selamat pagi, Mas, Mbak, dengan saya Bu Tinka dari KMNC Cabang Geraha Raya nomor extension sekian. Ini greeting yang harus dipakai ke asuransi karena sebenarnya tanpa kita sebutin pasti mbaknya akan nanya dengan mbak siapa, KMNC cabang mana, extension berapa. Terus setelah greeting, kalian bisa kembali sendiri tergantung pasiennya mau melakukan kunjungan atau ke poli apa. Misalkan kalian mau coba untuk konfirmasi mengenai kartunya sudah bekerja sama atau belum, sama cara dan greetingnya. Selamat pagi Mas, Mbak, dengan saya Bu Sinka dari KMNC Cabang Geraha Raya dengan nomor extension 43. Ingin konfirmasi terkait kerjasama kartu asuransi pasien dengan KMNC Cabang Geraha Raya. Apakah sudah bekerja sama atau belum? Nanti biasanya dari pihak asuransi akan tanya lagi, boleh disebutkan nomor kartunya, terus konfirmasi lagi nama dan tanggal lahir pasien, kira-kira sudah sesuai sama pasien yang berkunjung atau belum. Nah, nah, apa yang harus dilakukan jika kartu asuransi sudah tereligibility? Untuk kasus edisi Edmedika itu banyak banget kan teman-teman sebenarnya untuk menghindari kita saling tunggu dan saling tanya antar cabang biar lebih efisien. Biasanya cuma ada contoh kayak kartu tidak bisa digeserkan transaksi sebelumnya ditutup karena misalkan udah tergesek. Teman-teman sebenarnya bisa langsung cek di fitur daily transaction. Di sini juga udah aku lampirin fotonya.
Sini ada daily transaction. Jadi teman-teman bisa langsung cek dulu nih di daily transaction. Terus nanti di situ ada bacaan show 30 days of claim by KMNC. Nanti kalau kesulitan setelah ada bacaan search, nanti teman-teman bisa cari nama pesertanya aja. Terus jika terdapat keterangan pada LOA ini Letter of Authorization bahwa kartu sudah digesek, maka admin cabang kita dapat menggesek dan reprint pada kolom daily transaction. Nanti kalau udah di daily transaction, ternyata di transaksi atau digeseknya benar sama KMLC sama klien kita, kalian tinggal reprint di LOA atau LOC. Di situ ada bacaan reprint. Terus selanjutnya, namun jika tidak ditemukan pada daily transaction di KMLC, admin cabang atau pusat mau konfirmasi kembali pada pasien apakah sudah melakukan kunjungan ke rumah sakit lain. Jika iya, maka admin dapat menghubungi langsung call center atau helpline untuk melakukan pembatalan transaksi. Jadi misalkan ada case, misalkan kartunya sudah digesekkan, terus transaksi sebelumnya belum ditutup. Ternyata pas kita cek di daily transaction-nya, dia digesekinnya tuh bukan dari KMNC, bukan dari klaim kita. Kita wajib konfirmasi kembali ke pasiennya. Bu, mohon maaf sebelumnya kartunya sudah digunakan untuk berobat di rumah sakit sebelumnya ya. Terus misalkan pasiennya bilang, iya Mbak, tapi saya nggak jadi berobat. Misalkan jadwal dokternya nggak sesuai sama keperluan saya atau misalkan dokternya cancel praktik, itu kita bisa langsung batalin konfirmasi ke pihak asuransinya. Kalian tinggal telepon di helpline yang tertera sama kartu asuransinya, terus bilang sama mbaknya, karena ini pembatalan permintaan pasien, biasanya nanti call center asuransi itu akan tanya, Mbak, saya mau cancel berobat pasien atas nama Ibu Vinka di rumah sakit sebelumnya. Nanti biasanya ditanya sama asuransi pembatalan atas permintaan sendiri atau ada hal lain ibu biasanya seperti itu ditanyanya. Kalau pasiennya misalkan dengan jadwal dokter yang nggak praktik berarti kan pembatalan permintaan pasien ya, permintaan pasien sendiri. Nanti kalian tinggal jawab iya mbak, pembatalan atas permintaan pasien karena dokter hari ini tidak praktik sehingga pasien beralih ke rumah sakit lain. Untuk pembatalan transaksi seperti itu kalau di daily transaction ternyata penggesekannya bukan di KNIC. Lanjut, nah, apa saja yang dapat diklaim asuransi pada KNIC? Sebenarnya seperti yang kita ketahui untuk eh, asuransi kan bisa dipakai di semua poli dokter spesialis. Cuma karena saat ini di KMSI hanya ada dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, sama pengecekan laboratorium. Jadi mungkin aku bakal jelasinnya sesuai sama yang ada di klinik kita terlebih dahulu. Jadi pertama ada di rawat jalan. Next, untuk pengupahan benefit rawat jalan dapat dilakukan pada poli anak, poli umum, dan poli laktasi. Nah, di sini aku udah lampirin juga salah satu contohnya, kalian masukin nomor kartu pasien, terus untuk pengecekan poli anak, poli umum, dan poli laktasi, kalian bisa gesek di GP. Di situ untuk benefit rawat jalan. Habis itu kalian eligibility, tapi sebelum melakukan penggesekan kartu asuransi, baik admin cabang maupun pusat wajib konfirmasi kembali identitas pasien. Apakah sudah sesuai kartu asuransi yang dilampirkan dengan pasien yang akan berkunjung? Karena sejauh ini aku banyak banget nemuin kalau misalkan yang mau berobat anaknya, tapi yang dilampirin kartu asuransi ibunya. Terus kalau lolosan ternyata anaknya belum punya kartu asuransi. Jadi sebenarnya kita wajib tulis baca konfirmasi. Ini kartunya sudah sesuai belum? Nama pasien yang mau berobat, sama kartu asuransi yang disertakan sama ibunya. Terus next, ada rawat inap. Pengklaman benefit rawat inap dapat dilakukan penggesekan pada kolom SP. Nah, sebelum melakukan pengisian kartu asuransi, baik admin cabang ataupun pusat wajib konfirmasi kembali identitas pasien. Kira-kira kartunya sudah sesuai sama kartu asuransi yang dilampirkan dengan pasien atau belum yang mau rawat inap nanti. Pengisian kartu asuransi untuk benefit rawat inap ini di SP nanti akan keluar misalkan pasien mau rencana maternity, itu nanti biasa keluar benefit maternity, lahiran normal berapa, lahiran sesar berapa, obat dan lain-lain berapa. Terus eksesnya juga biasanya kelihatan. Next.
Nah, untuk pengecekan laboratorium, pengklaiman benefit laboratorium dapat dilakukan dengan konfirmasi pada helpline yang tertera pada kartu asuransi pasien dengan memastikan bahwa diagnosis, nama dokter DPJP, serta tanggal pada saat diberikannya pengantar pengecekan lab sudah ditulis pada pengantar laboratorium. Kenapa kayak diagnosis, nama dokter DPJP, serta tanggal yang dilampirkan itu sebenarnya wajib ditulis karena beberapa kali kayak dari Bumin banyak banget nemuin pengantar lab saat mau konfirmasi ternyata nggak ada diagnosisnya. Biar untuk menghemat waktu sebenarnya biar lebih efisien. Jadi diagnosis itu sebenarnya wajib ditulis teman-teman di bagian diagnosa atau keterangan klinik biar kita nggak mengulur waktu karena kita pasti nanti akan ditanya sama call center asuransinya diagnosanya apa, keluhan saat ini apa, tanggal diberikannya, tanggal berapa, dokter yang menangani pasien tersebut siapa, atau dokter DPJP-nya siapa. Jadi untuk asuransi memang harus ditulis dan nanti untuk admin konfirmasi kembali ada diagnosa yang sudah ditulis, terus ditanyai sama ibunya. Menurut ibu sampai saat ini apakah masih ada keluhan? Karena biasanya asuransi pasti akan nanya, saat ini pasien masih ada keluhan nggak mbak dengan diagnosis yang ditulis? Gitu. Lanjut. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sharing untuk mengenai alur pendaftaran asuransi. Atau ada yang mau sharing juga terkait asuransi atau ada yang mau bertanya, silakan ya teman-teman. Oke, dari teman-teman cabang gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Dari Erika, mana Erika? Ya, Bu. Mana Erika? Sudah cukup jelas yang dijelasin sama Mbak Vinka tadi? Cukup, Bu. Sudah. Nggak ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Bu. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, mungkin Vinka yang nanya ya? Waduh, oke. Boleh, boleh kayaknya. Ya, eh, karena mungkin ini teman-teman di cabang apakah mungkin udah jago-jago ya untuk Iya, kayaknya juga ya, Kak. asuransinya. Jadi mungkin kita tes ya. Eh, Silakan Vinka mungkin ada kuis, nanti ada hadiahnya sedikit dari aku. Wow, bentar ya, Kak. Oke, jadi buat teman-teman, sesuai sama yang tadi aku jelasin, aku mau kasih pertanyaan. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan pada saat mengkonfirmasi penjaminan benefit pengecekan laboratorium? Maaf, Kak. Boleh diulang sekali lagi? Hmm. Apa yang perlu diperhatikan pada saat mengkonfirmasi penjaminan benefit pengecekan laboratorium? Yang perlu diperhatikan diagnosa kehamilan ibunya, Kak. Apa lagi, Kak? Diagnosa dan kehamilan ibu berapa minggu gitu. Ada lagi? Udah, cukup sih, Kak. Tadi. Ada lagi yang mau bantu jawab nggak teman-teman?
Zazah, boleh bantu jawab? Baik, Bu Reni. Aku mau jawab. Ini siapa, Cynthia? Iya, Bu. Oh ya, oke. Apa aja Eh, tadi, Mbak? Ya, yang pertama yang harus kita perhatikan, yang pertama pasti nama pasien, untuk tanggal lahir pasien, diagnosis, terus nama dokter DPJP, tanggal saat diberikan pengantaran lab. Mungkin itu sih. Oke, gimana, Pinka? Iya betul, Kak Cynthia. Jadi untuk yang harus diperhatikan untuk melakukan lab, nama pasien, tanggal lahir, diagnosis, dokter DPJP, tanggal saat diberikan lab. Oke, selamat. Ya, mungkin pertanyaan kedua, ini teman-teman boleh jawab siapa aja ya. Tunjuk tangan aja kalau ada yang bisa. Silakan. Pertanyaan kedua, Pinka. Selanjutnya, ya pasti teman-teman tahu sih ya, apa yang harus dilakukan jika ditemukan bahwa kartu asuransi sudah tereligibility atau sudah tergesek? Oke. Oh, maaf Kak, boleh Siapa nih? diulang Kak pertanyaannya Boleh nih Kak? siapa? Namanya nggak ada, Dwi, Kamensi. Dwi Kak, Dwi. Oh, Dwi. Oke. Silakan Dwi. Diulang Kak, mohon maaf diulang Kak pertanyaannya Kak. Kecepatan. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan bahwa kartu asuransi sudah tereligibility atau sudah tergesek? Aku mau jawab boleh Kak, tapi kalau salah boleh diperbaikin ya. Boleh. Oke Kak, kalau udah asuransi udah tergesek atau misalnya sebelumnya sudah belum bisa dipakai di kita, sebelumnya kita konfirmasi dulu Kak ke asuransinya mengenai kartu asuransinya, dan kita juga konfirmasi sama ibunya sebelumnya apakah suratnya sudah digesek di di rumah sakit yang lain dulu atau belum. Nanti apabila misalnya kartu asuransinya sudah digunakan, nanti kita minta tolong sama call centernya untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya sudah selesai semua ditutup, baru kita transaksi lagi di klinik kita Kak, begitu. Ya, correct, Kak. Betul, betul, betul. Oke. Selamat Dwi. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi ya, Cinta ya? Ada satu Satu lagi, Kak. lagi boleh ya? Silakan. Yang terakhir, bagaimana cara mengetahui asuransi sudah bekerja sama di KNNC atau belum? Gimana? Ada yang mau jawab? Dari Rawamangun nih, mana nih? Mohon Gadis. maaf Kak, izin dibantu ulang soalnya lagi pelayanan poli Kak. Oh, oke. Oke. Yang lain? Oh, dibantu ulang pertanyaannya atau gimana? Iya benar Kak, dibantu ulang pertanyaannya. Ya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui asuransi yang sudah bekerja sama di KNNC? Buka ke aplikasi websitenya, lalu cari client info. Atau sambil konfirmasi ke bagian asuransi melalui nomor telepon helpline di belakang kartu peserta asuransi. Ya, betul. Terus, Kak, jadi untuk konfirmasi asuransi yang udah kerja sama atau belum, kita untuk cari cara aman langsung hubungi ke helpline. Tapi kalau helpline-nya nggak jawab-jawab, biasanya ada yang sulit untuk jawab call center-nya. Boleh digesek atau dicek di benefitnya.
Oke, sudah 3 pertanyaan ya. Mungkin cukup kuisnya. Nah, teman-teman di cabang mungkin boleh sharing apakah ada yang pernah mengalami kesulitan terkait asuransi atau memang sejauh ini aman-aman aja. Mungkin dari Ayu, dari Haji Nawi. Untuk sejauh ini sih, alhamdulillah masih lancar sih, Kak. Cuman palingan pasien yang kalau untuk hari ini tadi kebetulan cuma ada kasus suami pasien mau pakai asuransi kepoli kandungan untuk istrinya setelah ternyata ada benefitnya nih habis dicek manfaat tapi ternyata pas eligibility nggak bisa terus pas kita konfirmasi ke asuransinya kenapa nggak bisa karena pasien ternyata laki-laki gitu. Jadi nggak bisa untuk menggunakan di poli kandungan. Terus saya tanya lagi, kalau misalnya istrinya yang pakai tapi asuransi atas nama suaminya tetap nggak bisa. Jadi harus satu pasien harus menggunakan kartu asuransi yang sama atas nama pasien tersebut. Aja sih Kak sejauh ini. Oke. Oke, mungkin Pinka boleh sharing gimana kalau memang kayak gitu kondisinya. Nah, terima kasih Kak Reni. Betul. Jadi untuk kepoli kandungan pasti kan ibu hamil ya Kak. Dan seperti yang tadi aku jelasin, untuk kartu asuransi cuma bisa dipakai untuk masing-masing pemegang polis. Jadi mau itu anaknya, mau itu suaminya atau saudaranya tetap nggak bisa pakai. Jadi harus pasiennya sendiri yang punya kartu asuransi dan memiliki asuransi sendiri. Gitu sih Kak. Oke, berarti mungkin bisa mempersingkat waktu ya, nggak perlu konfirmasi-konfirmasi kalau udah tahu misalnya pasien pakai kartu orang lain, itu udah pasti nggak bisa gitu ya. Betul Kak, nggak bisa. Ya, oke. Mungkin dari Graha ada yang mau sharing soal pemakaian asuransi sejauh ini? Dwi atau Mbak Aiza? Ya Kak, sejauh ini alhamdulillah aman sih Kak kalau di Geraha. Kalau menurut kita yang simple itu malahan sekarang Garda Medica gitu. Cuman emang kalau Garda Medica itu rata-rata untuk pasien objin itu mereka tidak mengcover untuk yang USG 4D hanya 2D. Tapi sejauh ini kalau untuk masalah registrasi sih lebih simpel sih Kak daripada Medica. Kemudian yang terbaru untuk Meditab itu mungkin yang kemarin diinfokan sama Kak Ajeng itu juga perlu digarisbawahi untuk masalah yang jika ada akses di tempat itu sih. Jika ada eksis di tempat atau ditanggung oleh perusahaan atau asuransi. Oke, iya. Berarti aman-aman ya di Geraha ya. Dan karena asuransi kita juga semakin banyak ya, mungkin bisa teman-teman di cabang yang sudah menerima asuransi bisa lebih ini lagi ya saling sharing, saling komunikasi. Kalau misalnya memang ada mungkin kesulitan, boleh tanya-tanya ke Mbak Vinka ya terkait asuransi gitu. Terus kalau untuk cabang-cabang yang belum pernah menerima asuransi nanti bisa bisa kemungkinan asuransinya akan diberlakukan juga di cabang-cabang Depok mungkin atau Green Lake gitu. Jadi nanti biar lebih tahu juga gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan dari teman-teman di cabang, di teman-teman admin. Sudah cukup? Kalau memang sudah cukup dan cukup jelas, berarti ini materinya sudah tersampaikan dengan baik dan juga sudah diterima dengan baik. Kalau dari Vinka mungkin apakah ada tambahan pesan-pesan untuk teman-teman admin yang seputar pemakaian asuransi? Silakan Vinka. Jadi untuk asuransi sendiri paling
untuk remind lagi, emang masing-masing pemegang polis yang cuma bisa pakai asuransinya, Kak. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan ibunya bilang, tapi saya ibunya, anaknya mau pakai kartu asuransi saya, itu udah pasti nggak bisa. Sama kalau lagi konfirmasi kayak terkait penjaminan laboratorium atau ada pasien rawat inap menggunakan asuransi, benar-benar harus ditanyain akses. Karena asuransi kalau udah akses kita di tempat, terus kita lupa nyampein ke pasiennya, misalkan pasiennya lumayan rewel dan nggak mau bayar akses, itu akan tetap ditagih sama asuransi. Jadi untuk akses, terus pengguna polis, itu benar-benar harus di-share lagi nama pasien sama nama, nama pasien yang mau berobat sama nama di kartu asuransinya udah sesuai atau belum. Sama terkait Meditap, Kak. Karena kebetulan kan kita ada asuransi baru ya teman-teman kayak Meditap. Jadi sebenarnya alur Meditap kurang lebih sama kayak asuransi Medika. Cuma Meditap ini ngasih kemudahan kita tuh dikasih chat live di edisinya atau di websitenya. Jadi kalian di situ lebih mudah dan ada kalian bisa screenshot atau di SS itu chatnya untuk kalian komunikasi sama mbaknya itu jauh lebih mudah. Kalian tinggal sebutin nama pasiennya, nomor kartu, tanggal lahir, keperluannya apa, sama nama kalian, itu udah terekam di chatnya. Gitu. Jadi untuk alur Meditech sejauh ini jauh lebih mudah dibanding Medika. Cuma balik lagi tetap harus hati-hati. Hanya pemegang polis yang bisa pakai kartu asuransi tersebut. Itu sih teman-teman. Gitu Karen. Baik, terima kasih Vinka. Mungkin eh, kalau misalnya memang sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, kita cukupkan ya training kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan materinya bisa diterima dan eh, bisa dipahami dengan baik ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu teman-teman. Boleh open cam semuanya. Teman-teman yang lain silahkan open cam dulu. Ya, teman-teman BSD, Depok, Green Lake, ajeng aja. Dari Nawi, oke, mungkin kalau sudah gak ada yang open cam, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oh, sekali lagi, ada Mbak, ada teman-teman dari Geraha baru gabung. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman admin semuanya untuk waktunya dan mungkin sebelum kita tutup kita baca dulu doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa asyhadu alla ilaha illa anta asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih seluruh teman-teman admin. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa absensinya diisi ya. Ya, aku izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak boleh minta link absennya Kak.